Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Yudi Herliansyah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen serta teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai BEP atau yang dapat disebut dengan Break Even Point. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Zalfa Nur Anissa, kedua ada Felicia Nabila Ganiela, ketiga ada Widya Sari, keempat ada Nadia Alfiana, kelima ada Nabila Chandra Putri, dan yang keenam ada Dini Alanda. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Felicia Nabila. Dipersilahkan kepada Felicia. Kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi variabel. Jadi, ini adalah jumlah yang tersedia untuk menutupi beban tetap, kemudian menjadi laba untuk periode tersebut. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutupi beban tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian pada periode tersebut. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan break even point atau titik impas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nabila. Nabila, dipersilahkan. Selanjutnya ada pengertian dari BEP. BEP atau Break Even Point merupakan titik pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Atau dengan kata lain, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga tidak mengalami kerugian, karena total keuntungan dan kerugian berada pada titik nol. Ada beberapa hal yang digunakan untuk menghitung break-even point, antara lain yang pertama, biaya perusahaan perlu digolongkan menjadi biaya tetap. Yang kedua, harga jual per unit selalu sama dengan periode dan periode dianalisis. Yang ketiga, adanya jumlah produk. BEP biasa terjadi saat perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya yang tetap, sedangkan volume penjualan hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap serta biaya variabel. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zalfa. Dipersilahkan. Tujuan BEP. Tujuan BEP secara umum, struktur laba suatu perusahaan sering digambarkan dalam break-even point agar mudah dalam memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan laba. Terdapat beberapa tujuan lainnya dari BEP, yaitu yang pertama, untuk menekankan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Manfaat BEP. Manfaat BEP juga mengacu pada kondisi perusahaan dalam kegiatan operasi agar tidak menderita kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Adapun manfaat BEP lainnya yang pertama, dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, dapat mengetahui dampak perubahan harga jual produk, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, dapat menentukan harga ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nadia. Break-even point single product. BEP single product adalah cara analisis terhadap hubungan biaya, volume, dan laba pada perusahaan yang memproduksi hanya satu jenis produk barang dan jasa saja. Adapun rumus BEP single product ini yaitu QBEP sama dengan TFC dibagi P dikurang AVC dan QSEL sama dengan TFC dibagi 1 dikurang AVC per P. Adapun keterangan dalam rumus tersebut yaitu QBEP sama dengan BEP dalam unit, QSEL sama dengan BEP dalam penjualan rupiah,
P sama dengan harga jual per unit, AVC sama dengan biaya variabel rata-rata, dan TFC sama dengan total biaya tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Widya. BEP multiproduk. Break-even point multiply produk adalah untuk mengukur titik impas suatu perusahaan jika perusahaan tersebut menghasilkan lebih dari satu produk, seperti restoran dan manufaktur. Berikut ini ialah rumus yang digunakan, yaitu sebagai berikut. BEPS sama dengan F dibagi sigma dalam kurung 1 minus V1 dikali W1 dengan keterangan yaitu V sama dengan biaya variabel per unit, P sama dengan harga per unit, F sama dengan biaya tetap, W sama dengan persentase setiap produk dari total penjualan dalam dolar, I sama dengan masing-masing produk. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dini. Contoh soal single produk. Sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar 1 juta rupiah. Perusahaan menetapkan return atau laba besar 15% per tahun. Biaya tetap saat ini per tahun adalah Rp400.000 dengan biaya variabel Rp500.000 per unit produk. Pada tahun sebelumnya, perusahaan memproduksi dan menjual produknya sebanyak 50.000 unit dengan harga Rp25.000 per unit. Pembahasan 1. Contribution margin unit. Harga jual produk dikurang dengan biaya variabel produk per unit, yaitu Rp25.000 dikurang dengan Rp15.000 sama dengan Rp10.000. Kedua, contribution margin ratio 100% dikurang 60%, 15/25, yaitu hasilnya adalah 40%. Nah, dari data tersebut, maka penjualan minimal atau break-even point adalah 1. BEP dalam unit sama dengan 400.000 itu biaya tetap saat ini dikurang dengan 10 hasil dari yang pertama contribution margin unit, yaitu hasilnya adalah 40.000 unit. Yang kedua, BEP dalam rupiah, yaitu biaya tetap saat ini 400.000 dibagi dengan 40% dari penghitungan sebelumnya. Yang kedua, contribution margin ratio, yaitu hasilnya sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, agar investasi perusahaan tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus memproduksi produk dengan jumlah minimal 40.000 unit dengan nilai sebesar 1 juta rupiah. Contoh soal kedua adalah mix produk atau multi produk. PT Fahima Jaya Raya, perusahaan dagang yang menjual 2 produk kebutuhan sehari-hari. Anggap saja 2 jenis produk tersebut adalah jenis produk A dan B. Selama bulan Oktober 2021, perusahaan menjual produk tersebut dengan perincian sebagai berikut. Pertama, volume penjualan A sebanyak 40 unit dan B sebanyak 60 unit. Yang kedua, harga jual A sebesar Rp1.000 dengan biaya variabel Rp750. 3. Harga jual produk B sebesar Rp2.000 dengan biaya variabel sebesar Rp1.000. Yang terakhir, biaya tetap perusahaan adalah Rp42.000. Dari rincian data-data tersebut di atas, maka kita dapat menghitung dan melakukan analisis sebagai berikut. Pembahasan 1. Margin kontribusi produk A, yaitu harga jual produk A dikurang dengan biaya variabelnya. Dimasukin jadi Rp1.000 dikurang dengan Rp750 sama dengan Rp250. Produk B, yaitu harga jual produk B dikurang dengan biaya variabelnya. Rp2.000 dikurang dengan Rp1.000 sama dengan Rp1.000. Proporsi A, yaitu 40 dibagi 100, 40-nya itu unitnya, jadi hasilnya 40%. Proporsi B juga 60 dari unitnya, 60 unit dibagi 100 sama dengan 60%. Yang kedua, break even point dalam unit. Biaya tetap perusahaan 42.000 dibagi buka kurung 250 dikali 40% hasil penghitungan produk A kurung ditambah buka kurung lagi hasil penghitungan produk B, yaitu 1000 dikali 60%. Hasilnya adalah 42.000 dibagi 700 sama dengan 60 unit.
atau masing-masing terjual, yaitu produk A 40% dikali 60 unit sama dengan 24 unit, produk B 60% dikali 60 unit juga sama dengan 36 unit. Yang ketiga, break even point dalam rupiah, itu unit dikali harga jual. Produk A 24 dikali 1000 rupiah, yaitu 24.000 rupiah. Produk B 36 dikali 2.000 rupiah, yaitu 72.000 rupiah. Total BEP dalam rupiah produk A dan B tinggal ditambahin, jadi 24.000 ditambah 72.000 sama dengan 96.000. Keempat, perhitungan laba rugi. Tinggal dimasukin yang sebelumnya, yaitu penjualan Rp96.000. Biaya variabel yaitu produk A 24 dikali 750 sama dengan Rp18.000. Produk B 36 dikali Rp1.000 sama dengan Rp36.000. Total biaya variabel Rp18.000 ditambah Rp36.000 yaitu Rp54.000. Nah, selanjutnya contribution margin, yaitu penjualan dikurang dengan total biaya variabel Rp96.000 dikurang dengan Rp54.000 yaitu Rp42.000. Laba rugi, contribution margin dikurang dengan biaya tetap Rp42.000 dikurang Rp42.000 yaitu 0. Jika hasilnya 0, maka perusahaan tidak merugi dan tidak untung, yang disebut juga dengan break even point. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.